Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Setiap manusia pada dasarnya punya potensi untuk mempercayai adanya Tuhan. Ada yang mencari-cari Tuhan melalui akal pikirannya saja, sehingga lahirlah berbagai macam nama tentang Tuhan sesuai dengan persepsi akal pikiran mereka masing-masing. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah Tuhan. Orang Inggris menyebut God, orang Persia menyebut Khuda, ya Khuda. Orang Yunani menyebut Theo, karena itu ada dewa Deus. Orang Arab menyebutnya ilah. Itu semuanya menunjuk kepada yang maha kuasa, yang diyakini dialah pencipta dan penggerak alam semesta ini. Dan inilah disebut dengan fitrah ketuhanan, seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegak lurus hatimu dan pikiranmu, hadapkan kepada agama yang hanif. Hanif di sini berarti agama yang condong kepada kebenaran dan keluhuran. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang hanif itu merupakan fitrah yang telah tertanam dalam setiap diri manusia. Tafsiran lain mengatakan, inilah buktinya bahwa setiap manusia itu punya potensi mempercayai Tuhan. Dan ini juga ditopang oleh hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia lahir dalam fitrah. Salah satu fitrah itu ialah punya potensi untuk mempercayai Tuhan. Kalau begitu, kenapa setelah dia lahir ke alam dunia, tadi di alam rahim, ketika roh akan dipertemukan dengan jasad, Allah berfirman kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Roh sepakat menjawab, bala syahidna, benar oh Tuhan, kami mengakui. Inilah perjanjian awal, perjanjian primordial antara manusia dengan Sang Pencipta, seperti yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu. Nah, pertanyaan muncul kemudian, kalau benar setiap manusia berjanji akan bertuhan kepada Allah, lalu kenapa setelah lahir ke alam dunia ada yang kafir, ada yang musyrik, bahkan ada yang ateis? Nah, kita lihat lanjutan hadis tadi.
fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Meskipun dia terlahir dalam keadaan fitrah, punya potensi mempercayai Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah sesuai dengan perjanjian rohnya dulu, orang tuanya lah yang banyak berperan. Fa'abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa tidak tersebut kata Islam dalam hadis itu? Logikanya karena ia terlahir punya fitrah keislaman. Nah, sinilah para ahli pendidikan Islam berkata betapa besarnya peran kedua orang tua untuk menjadikan jadi apa anak itu ke depannya. Kalau menjadi muslim yang baik, kalau terlahir dalam keluarga muslim, dia akan menjadi muslim. Tapi kalau terlahir dalam keluarga yang tidak Islam, tentu dia juga tidak akan terdidik untuk meyakini seperti akidah Islam. Nah, kalau itu tidak ada orang tak percaya Tuhan. Oh, ada ateis. Apa arti ateis? Anti. Teis Tuhan, anti Tuhan. Dia menolak keberadaan Tuhan, bukan tidak mempercayai. Orang tidak mungkin menolak sesuatu sebelum dia percaya adanya sesuatu. Misalnya, saya menolak tiada HP setelah saya percaya ada benda yang bernama HP. Kalau 50 tahun yang lalu mungkin tidak ada kata HP, handphone. Tapi setelah saya percaya ada benda yang bernama handphone, baru saya bisa mengatakan tidak ada handphone di atas mimbar ini. Itulah orang ateis. Bukan mereka tak percaya kepada Tuhan, tapi mereka menyanggah, membantah keberadaan Tuhan dalam wilayah pemikirannya demi kebebasan yang sebebas-bebasnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah, karena manusia mencari Tuhan hanya berpegang kepada akal pikirannya saja, akan terjadilah bermacam-macam persepsi atau persepsi yang berbeda tentang Tuhan, dan tidak pandai bagaimana cara menyembah Tuhan itu. Maka muncullah sembahan-sembahan dalam bentuk lain. Ada yang mempertuhan pohon, ada yang mempertuhan gunung, ada yang mempertuhan lautan, ada yang mempertuhan benda-benda langit. Lantaran itulah manusia perlu dibimbing dengan wahyu yang dibawa oleh para utusan Tuhan, itu para rasul, mengajarkan Tuhan bukanlah seperti yang kalian persepsikan itu. Tuhan kita namanya Allah. Itulah kalimat tauhid yang berpangkal dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang kita sangkal, la itu la nafiyah, menyangkal semua bentuk sembahan yang dicari oleh pikiran manusia. Bukan pohon, bukan gunung, bukan matahari, bukan bulan yang kamu pertuhan. Illallah, kecualinya Allah. Maka Ar-Rum ayat 30 memerintahkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan sepenuhnya wajah maksudnya hatimu kepada agama yang hanif, karena itulah yang cocok dengan fitrah manusia. Agama yang hanif itu tiada lain adalah agama Islam. Inad dina indallahil Islam. Nah, sebagai seorang muslim kita harus meyakini seperti itu. Agama yang benar adalah Islam. Soal umat lain silakan, itu hak dia. Dia mengatakan agama yang benar, tapi tidak salah kalau kita mengatakan agama yang benar adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari-cari agama selain Islam tidak akan diterima. Itu keyakinan kita,
itu hak kita, tidak ada salahnya kita berkata di lingkungan kita. Lalu bagaimana cara kita menghadapkan itu? Pertama, munibina ilaih, kembalilah kepada fitrah itu. Wattaquhu, pegang teguh. Orang yang tersesat itu orang yang keluar dari fitrahnya. Tapi fitrah itu tidak akan bisa hilang. Satu saat dia akan muncul. Di saat seorang terjepit, dia bisa mengucapkan astaghfirullah, la ilaha illallah. Itu fitrah itu. Contohnya ketika gempa 2007, besok orang mau puasa, masih banyak yang mandi-mandi di Lubuk Minturun. Ada yang keluar karena gempa, keluar pakai handuk selembar, la ilaha illallah, astagfirullah. Itu fitrah. Jadi fitrah itu akan hilang, cuma tertutup sementara oleh keangkuhan, kesombongan, dan oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Oleh karena itu mari kita kembali munibina ilahi. Ketika kita sudah menyadari, kita kembali wattaquhu, pegang teguh fitrah itu. Wa aqimus shalah. Cara yang ketiga, dirikan sholat. Tetapi tetapkan mengerjakan sholat sesuai dengan waktu-waktunya. Jangan pernah tinggal kewajiban sholat, terutama kita yang laki-laki. Dan yang keempat, nah ini yang perlu diperhatikan. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu tergolong ke dalam orang musyrik, orang yang mempersekutukan Tuhan. Siapa yang sudah musyrik di sini? Selama ini kita yang tahu orang musyrik itu orang yang mempersedekahkan Allah, orang menyembah berhala, orang menyembah matahari. Tapi dalam konteks ini Allah bicara musyrik bukan itu lagi. Siapa yang dimaksud? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka yang suka memecah belah agama mereka, lalu mereka mengelompok-ngelompok. Mereka mengadakan partai-partai. Maksudnya bukan partai politik, kelompok-kelompok, aliran-aliran. Kullu hizbin bima ladaihim farhun. Setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya, merasa merekalah yang paling benar, merekalah yang paling sunnah, sementara orang lain mereka sesatkan, mereka salahkan, mereka bid'ahkan. Ini bahagian dari kemusyrikan yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan ukhuwah intern umat Islam agar kita benar-benar diterima oleh Allah, kembali kepada fitrah kita, dan kita terhindar dari perpecah belahan. Demikian saja tausiah singkat kita. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.